asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor tiba di Jakarta, Indonesia, Sabtu. Kabar Pastor tiba di Jakarta diketahui lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Baru saja tiba di Jakarta, tulis Pastor. Ini merupakan kunjungan pertama Pastor ke Indonesia. Sebelumnya, Pastor tak bisa hadir dalam perkenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert hanya didampingi Denny Lanzaat dalam sesi konferensi pers di Jakarta pada 12 Januari lalu. Belum diketahui pasti apakah Pastor datang bersama Kluivert dan Lanzaat. Kluivert juga sudah menunjuk Gerald van den Burg sebagai salah satu asistennya untuk di timnas Indonesia. Kluivert dan 3 asisten pelatihnya ini akan mempersiapkan skuad timnas Indonesia menghadapi 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. PSSI berharap Kluivert bisa mendulang poin maksimal di 2 laga terdekat. Terciduk follow akun Instagram PSSI hingga Timnas Indonesia, pertanda Simon Tamahata segera menjabat Direktur Teknik PSSI. Simon Tamahata yang kini berusia 68 tahun, terpantau mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia hingga Ketua Umum PSSI. Hal itu seakan menandakan pria 68 tahun ini akan menduduki jabatan penting di persepakbolaan Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan Direktur Teknik PSSI yang baru akan diumumkan pada akhir Februari 2025. Pria 54 tahun itu mengatakan tak mudah mencari sosok yang tepat untuk menjabat posisi Direktur Teknik PSSI. Nantinya, Direktur Teknik PSSI yang baru akan terbang dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat dan berkesinambungan, alias tidak terputus di satu generasi. Simon Tamahata merupakan mantan pesepak bola yang namanya begitu ternama di Belanda. Sewaktu aktif sebagai pemain, Simon Tamahata biasa aktif sebagai winger kiri. Setelah pensiun sebagai pesepak bola pada 1996, Simon Tamahata melanjutkan karir sebagai pelatih. Ia tercatat pernah menjadi pelatih tim junior Standard Liège, Germinal Beerschot, dan Al Ahly. Sementara di tim muda Ajax Amsterdam, Simon Tamahata berperan sebagai pelatih teknis. Saat ini Simon Tamahata berstatus sebagai pelatih di tim akademi sepak bola yang didirikannya sendiri di Berlin, Jerman. Pengalamannya sekira 30 tahun berkecimpung di pembinaan sepak bola usia dini disinyalir cocok mengembangkan persepakbolaan di tanah air. Satu lagi, Simon Tamahata memiliki darah Maluku sehingga mempunyai kedekatan dengan Indonesia. Melihat gelagat yang ada, Simon Tamahata condong ditunjuk PSSI sebagai Direktur Teknik. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, bicara soal proses naturalisasi Jairo Ridewald. Menurutnya, Menpora RI hingga kini belum menerima berkas permohonan naturalisasi pemain tersebut. Dito menjelaskan, PSSI saat ini masih melengkapi berkas-berkas pemain berusia 28 tahun tersebut. Karena itulah, Kemenpora belum menerima dokumen terkait naturalisasi Ridewald. Jairo Ridewald belum masuk. Jairo itu masalah berkas, menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Jadi belum masuk ke Kemenpora berkasnya, kata Menpora Dito. Meski demikian, Menpora Dito menyampaikan kalau DPR RI akan melakukan rapat dengan Komisi X terkait naturalisasi 3 pemain keturunan pada pekan depan. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Guypens. Calvin Verdonk kembali menunjukkan performa gemilang dan berhasil masuk ke dalam susunan pemain terbaik Liga Belanda 2024/2050 edisi Januari. Verdonk mengisi posisi bek sayap kiri dalam tim impian tersebut. Kabar membanggakan ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Liga Belanda. Pemain timnas Indonesia ini terpilih berdasarkan statistik yang solid. Verdonk bersanding dengan pemain-pemain top lainnya yang tampil di Liga Belanda. Ini bukan kali pertama Verdonk masuk dalam daftar pemain terbaik di Liga Belanda. Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun ini juga masuk dalam tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2005.
dan juga pernah masuk ke dalam susunan pemain terbaik edisi November 2024. Semua pencapaian ini tentu tak lepas dari performa memukau dan solid yang ia tunjukkan bersama NEC Nijmegen. Verdonk telah mencatatkan 1 gol dari 19 pertandingan yang ia mainkan di Liga Belanda 2024/2005. Bukan tidak mungkin Verdonk akan kembali masuk dalam daftar pemain terbaik bulan Februari. Bek Leeds United Pascal Struijk baru-baru ini menjadi perbincangan karena berpeluang masuk timnas Indonesia. Kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda, Voetbal Premier, menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung timnas Indonesia, salah satunya Pascal Struijk. Dikutip dari Transfermarkt, Pascal Struijk bermain di klub Leeds United. Nama lengkapnya Pascal Augustus Struijk, lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Puncak karir Struijk ketika bermain di Leeds United. Sepanjang karirnya di klub, Struijk diturunkan dalam 127 pertandingan, termasuk 5 laga di musim 2024 sampai 2025. Ia juga menyumbangkan 10 gol, termasuk 1 gol di musim ini. Ia juga membawa klub meraih juara The Championship pada 2019 sampai 2020. Dikutip dari Leeds Live, Struijk telah menandatangani kontrak baru untuk bertahan di klub hingga 2027. Struijk berpeluang menjadi pemain timnas Indonesia maupun Belgia. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek nenek pihak ayahnya. Struijk sudah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas U17 di Belanda pada 2016. Walau memprioritaskan Belgia dan Belanda, peluang Struijk membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup, sebab ia belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Pemain keturunan asal Belanda yang dijagokan gabung timnas Indonesia seiring kehadiran Kluivert. Senin 6 Januari 2025, PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebagai penggantinya, PSSI mengumumkan pelatih anyar timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB. Sosok yang dimaksud adalah pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Kehadiran nama ini membuat timnas Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi untuk mendapatkan pemain keturunan berkualitas, khususnya yang berasal dari Belanda. Pemain keturunan asal Belanda yang dijagokan gabung timnas Indonesia seiring kehadiran Patrick Kluivert yaitu Ian Maatsen. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maatsen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Ian Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai 556,21 miliar rupiah dan harga tertingginya pernah di angka 695,27 miliar rupiah. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Ian Maatsen mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas, Maarten Paes. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau.